Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai APBN atau yang biasa kita sebut tuh ya, anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung saja lanjut ke materi ini. Nah, untuk yang pertama di sini ada pengertiannya teman-teman. Nah, untuk pengertiannya sendiri, apa sih pengertian dari APBN? Nah, pengertian dari APBN sendiri yaitu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, gitu ya teman-teman. Paham ya? Nah, di sini lalu ada fungsi APBN ya teman-teman. Untuk fungsi APBN sendiri ada banyak ya. Nah, yang di sini tuh ada pengawasan, lalu ada alokasi, ada distribusi juga, stabilisasi, dan juga ada otorisasi, juga ada perencanaan. Nah, kita bahas satu-satu ya teman. Kita mulai dari pengawasan terlebih dahulu. Untuk pengawasan sendiri, apa sih maksud fungsi APBN dalam pengawasan gitu? Nah, maksudnya tuh, jadi anggaran negara tuh harus menjadi pedoman dalam menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai gak sih dengan ketentuan yang udah ditetapin dari awal gitu. Nah, lalu yang kedua ada fungsi alokasi. Nah, fungsi alokasi sendiri maksudnya tuh anggaran negara tuh harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran atau juga pemborosan sumber daya gitu teman-teman, yang emang serta meningkatin efisiensi dan juga efektivitas perekonomian. Jadi si dana-dana ini tuh harus dialokasikan untuk hal-hal tersebut gitu loh teman-teman. Harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran atau pemborosan sumber daya gitu teman-teman. Nah, lalu ada yang ketiga ada distribusi. Nah, maksud distribusi itu di sini tuh jadi kebijakan anggaran negara tuh harus juga merhatiin rasa keadilan dan juga kepatutan gitu teman-teman. Nah, di sini lalu ada fungsi stabilisasi. Apa sih fungsi stabilisasi itu? Jadi fungsi stabilisasi memiliki makna anggaran pemerintah menjadi alat kontrasepsi, memelihara dan juga mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian gitu teman-teman. Jadi harus tetap stabil gitu teman-teman. Nah, lalu ada selanjutnya ada otorisasi. Nah, sebagai contohnya tuh misalnya telah direncanain nih anggaran nih untuk membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar gitu loh. Nah, dengan demikian pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar berjalan lancar gitu loh teman-teman. Jadi yang memang sudah direncanakan. Nah, jadi pemerintah tuh dapat ngambil tindakan gitu loh dari apa yang memang udah direncanakan sebelumnya. Lalu ada yang terakhir ada fungsi perencanaan. Untuk fungsi perencanaan sendiri, jadi contohnya tuh bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Jadi kayak yang sebelumnya teman-teman mengenai fungsi otorisasi. Jadi misalnya ada nih si pembelanjaan udah direncanain. Nah, kita tuh negara tuh dapat loh membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut gitu teman-teman. Baik, cukup sekian dari saya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.